Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Nugraha dari kelompok 4 Baiklah. Saya akan menjelaskan materi konsep dasar just in time. Konsep dasar just in time dalam proses produksi atau sistem manufaktur fabrikasi pada prinsipnya pabrik hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta, sejumlah yang diperlukan pada saat yang dibutuhkan. Sasaran utama dalam JIT adalah membuat kelancaran produksi sehingga tidak mengganggu jalannya aliran bahan dari pemasok sampai pelanggan terakhir dengan tepat. Terdapat 4 konsep dasar dalam melaksanakan JIT, yaitu satu, produksi JIT adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan jumlah yang diperlukan. Dua, Otonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Tiga, tenaga kerja yang fleksibel, bekerja dengan fungsi ganda. Empat, pemikiran kreatif yang berarti memperhatikan saran para pekerja. Guna mencapai 4 konsep dasar ini, maka diterapkan sistem dan metode sebagai berikut. Satu, sistem Kanban untuk mempertahankan produksi JIT. Dua, metode pelancaran produksi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan. Tiga, perpendekan waktu penyiapan untuk mengurangi waktu pesanan produksi. Lima, tata ruang mesin dan pekerja fungsi ganda untuk konsep tenaga kerja yang fleksibel. 6. Aktivitas perbaikan melalui kelompok kecil dan sistem saran untuk meningkatkan moral tenaga kerja. 7. Sistem pengendalian visual untuk mencapai konsep autonomasi. 8. Sistem manajemen fungsional untuk mempromosikan pengendalian mutu ke seluruh bagian perusahaan. Perbedaan sistem JIT dengan sistem tradisional. 1. Sistem tarikan dibanding sistem dorongan. Sistem tarikan atau sistem tarikan permintaan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasar atas permintaan konsumen. Sebagai contoh, dalam perusahaan permintaan konsumen eksternal melalui aktivitas penjualan menarik atau menentukan aktivitas produksi, dan aktivitas produksi menarik aktivitas pembelian. Sedangkan sistem dorongan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasarkan dorongan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Misalnya, pembelian bahan melalui aktivitas pembelian mendorong aktivitas produksi dan aktivitas produksi mendorong aktivitas penjualan. Dua, sediaan tidak signifikan dibanding sediaan signifikan. Just in time karena menggunakan sistem tarikan dapat mengurangi sediaan menjadi tidak signifikan atau sangat sedikit, bahkan bisa menjadi nol. Sebaliknya dalam sistem tradisional karena menggunakan sistem dorongan, sediaan jumlah signifikan karena satu jumlah bahan yang dibeli melebihi kebutuhan produksi. Dua, jumlah produksi yang diproduksi, jumlah produk yang diproduksi melebihi permintaan konsumen. Tiga, perlunya sediaan penyangga. Selanjutnya, basis pemasok sedikit dibanding basis pemasok banyak. Just in time hanya menggunakan pemasok dalam jumlah yang sedikit untuk mengurangi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah, memperoleh bahan yang bermutu tinggi, mencapai pengiriman tepat waktu dan berharga murah. Sistem tradisional menggunakan banyak pemasok untuk memperoleh harga yang murah dan bermutu baik, namun akibatnya banyak aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah. 4. Kontrak jangka panjang dibanding kontrak jangka pendek. Just in time menggunakan kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasoknya guna membangun hubungan baik yang saling menguntungkan, sedangkan sistem tradisional menerapkan kontrak-kontrak jangka pendek dengan banyak pemasok sehingga untuk memperoleh harga yang murah harus dibeli dalam jumlah banyak. 5. Struktur seluler dibanding struktur departemen. Just in time biasanya menggunakan
menggunakan struktur seluler yaitu mengelompokkan mesin-mesin dalam satu keluarga secara berurutan, biasanya ke dalam struktur kemiringan. Sedangkan sistem tradisional menggunakan struktur departemen, yaitu struktur pengolahan produk melalui beberapa departemen produksi sesuai dengan tahapan-tahapannya dan memerlukan beberapa departemen jasa yang memasok jasa bagi departemen produksi. 6. Karyawan berkeahlian ganda dibanding karyawan berspesialisasi. Sistem tradisional mengelompokkan karyawan ke dalam departemen-departemen sehingga mereka terspesialisasi pada departemen-departemen tempat mereka bekerja. Sistem just in time mengelompokkan karyawan berdasar sel pemanufakturan sehingga karyawan dilatih untuk berkeahlian ganda. 7. Jasa terdesentralisasi dibanding jasa tersentralisasi. Sistem tradisional mendasar spesialisasi sehingga jasa tersentralisasi pada masing-masing departemen jasa. Sistem just in time jasa terdesentralisasi pada masing-masing sel pemanufakturan. Konsep dasar dan akuntansi backflow costing. Backflow costing atau backflow accounting merupakan pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Dalam pendekatan seperti order costing dan proses costing ada penelusuran rinci atas biaya ke barang dalam proses, sedangkan pada pendekatan backflushing penelusuran ini tidak dibutuhkan karena jangka waktu dari penerimaan bahan baku sampai penyelesaian barang jadi sangat singkat. Hubungan JIT dengan backflow costing itu hubungannya adalah karena berhubungan antara kerugian dan WIP. Banyak penerapan JIT disebut juga sebagai backflow costing. Analogi dasar dari akuntansi keuangan. Dua metode persediaan yang berbeda digunakan oleh perusahaan non-manufaktur, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Dalam metode perpetual, akun persediaan barang dagangan didebit atas setiap pembelian barang dan dikredit atas biaya dari setiap penjualan barang. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam biaya barang dagangan yang ada dalam persediaan. Akuntansi perinci dalam jumlah yang signifikan dilakukan dalam metode ini. Dan hal ini bisa dianalogikan dengan penelusuran terinci atas barang dalam proses yang diperlukan oleh perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan perhitungan biaya berdasarkan proses untuk perusahaan manufaktur. Akan tetapi, metode persediaan periodik membiarkan saldo awal dari akun persediaan barang dagangan tidak berubah selama periode akuntansi. Penyesuaian di akhir periode dibuat agar saldo akhirnya sama dengan hasil perhitungan fisik. Harga pokok penjualan yang merupakan total aliran keluar dari barang dagangan untuk periode akuntansi tersebut dihitung dan dicatat hanya di akhir periode. Hal ini dilakukan dengan menambahkan saldo awal biaya persediaan barang dagangan ke total pembelian dan menguranginya dengan biaya persediaan barang akhir. Ayat jurnal digunakan menyesuaikan akun persediaan barang dagangan ke saldo akhir yang benar dan mencatat harga pokok penjualan untuk periode tersebut. Seperti tidak dilakukannya akuntansi yang terinci atas persediaan barang dagangan pada metode periodik. Demikian pula tidak ada penelusuran terinci atas persediaan WIP yang dilakukan oleh produsen yang menggunakan perhitungan biaya backflush. Keduanya bergantung pada perhitungan di akhir periode dan penyesuaian di atas akun persediaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.